Yang kami muliakan Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Bapak Uskup Emeritus Monsinyur Aloysius Sudarso SCY, Romo Paroki Santo Yosef, Romo Joko Susanto, dan Saudara Oki OFM, para Romo, para Frater, para Bruder, para Suster, Dewan Pastoral Paroki Santo Yosef, keluarga para pestawati dan saudara-saudari, serta para pestawati yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam perayaan Ekaristi Profesi Kekal, Pesta Perak, Pesta Pancawindu, dan Pesta Emas Hidup Membiara Suster-Suster Santo Fransiskus Caritas di Gereja Paroki Santo Yosef. Pada hari yang berrahmat ini, Gereja semesta merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda, yang merupakan pelindung kongregasi Suster-Suster Santo Fransiskus Caritas. Bertepatan dengan itu pula, 3 saudari FCH akan menyatakan kesetiaannya dalam hidup yang dibaktikan kepada Tuhan secara definitif. Juga kita bersyukur atas kesetiaan Tuhan di sepanjang sejarah hidup panggilan para saudari yang merayakan Pesta Emas, Pesta Pancawindu, dan Pesta Emas Hidup Membiara. Sebelum memulai perayaan Ekaristi Kudus ini, marilah kita tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak aman. Agar perayaan Ekaristi ini berlangsung dengan hikmat dan tidak mengganggu kegiatan live streaming, maka dengan segala kerendahan hati, umat diharapkan untuk menonaktifkan HP, tidak melakukan dokumentasi selain panitia yang bertugas. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memulai perayaan Ekaristi Kudus ini dengan bersama-sama berdiri menyambut perarakan dengan menyanyikan lagu perarakan. Cinta Tuhan, pujuan
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Para Romo, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Gereja Santo Yosef Palembang. Hari ini secara khusus para suster kongregasi Santo Fransiskus Caritas bersyukur kepada Allah bersama para saudari yang akan mengikrarkan profesi kekal, merayakan pesta perak, pancawindu, dan pesta emas hidup membiara. Peristiwa ini pantas disyukuri karena kesetiaan, ketekunan, dan juga keteguhan para suster. Ini adalah berkat kasih Allah yang cuma-cuma dan bukti bahwa Allah sungguh mencintai dan memberkati umat-Nya. Sebagaimana Bunda Maria dalam fiat-Nya, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Semoga dalam hidup kita dan karya kita, Allah dimuliakan sama seperti Bunda Maria memuliakan Allah dalam hidupnya, dalam kerendahan hati dan juga penyerahan dirinya yang tanpa syarat. Dalam perayaan ini, iman kita, marilah kita memohon rahmat kerendahan hati, iman yang teguh, dan hati yang tulus, agar dalam hidup dan juga pelayanan kita masing-masing dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat satu sama lain. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, guna menyediakan kediaman yang pantas bagi putramu, Engkau telah melindungi Santa Peron Maria terhadap segala noda dan celah sejak awal hidupnya. Engkau juga memberikan dirinya bagi kami sebagai pelindung dan bunda bagi kami umat-Mu. Terimalah syukur kami untuk rahmat dan kesetiaan-Mu memelihara hidup kami, terutama dalam diri hamba-hamba-Mu, yang hari ini dengan sepenuh hati mempersembahkan diri kepadamu sebagai tanggapan atas panggilan-Mu. Dari Suster Maria Luista, Suster Maria Valencia, Suster Maria Fidelia, juga para suster yang merayakan 25 tahun hidup membiara, Suster Maria Amanda, Suster Maria Fabiola, Suster Maria Tarsisia, Suster Maria Arcangela. Syukur juga kami persembahkan kepadamu atas 40 tahun hidup membiara Suster Maria Lorencia dan pesta emas hidup membiara Suster Maria Agustina. Semoga berkat doa, permohonan, dan perlindungan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, kami pun sampai kepadamu dengan suci dan murni. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu hari, di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangannya kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingatkan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukannya supaya menjadi puji-pujian
bagi kemuliaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Salam hai Engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai Engkau. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana caranya padahal aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, Putra Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesempatan yang penuh rahmat ini, saya akan memanggil para suster calon profesi kekal. Suster Maria Valencia FCH, Suster Maria Loista FCH, Suster Maria Fidelia FCH, Saya, Suster Maria Fidelia FCH. Saya, Suster Maria Luista FCH. Saya, Suster Maria Valencia FCH. Berkat belas kasih Allah, sudah diperkenankan mengenal dan mengalami suka duka hidup yang dibaktikan kepada Allah di dalam persaudaraan, di tengah komunitas dan karya. Kini dengan rendah hati, kami mohon kepada suster sebagai pemimpin umum, agar kami diperkenankan mengikrarkan profesi kekal dalam kongregasi Suster-Suster Santo Fransiskus Caritas, demi kemuliaan Allah dan pengabdian kepada gereja. Semoga Allah yang berbelas kasih meneguhkan tekadmu, dan semoga Allah membantu kami untuk mendampingi saudari-saudari dalam kasih persaudaraan. Syukur kepada Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kita mengenal nazar, mengenal janji, mengenal sumpah dan kaul. Dalam nazar, janji, dan sumpah biasanya terkandung syarat. Ada suap kepada Allah. Orang bernazar, bersumpah atau berjanji biasanya mengatakan, jika Tuhan memberi saya ini, maka saya akan begini atau begitu. Nazar dapat dikatakan suap kepada Allah. Allah harus melakukan sesuatu yang baik dahulu kepada dirinya. Baru kemudian dia akan melakukan kebaikan kepada Allah. Jika Tuhan begini atau begitu, maka saya akan begini atau begitu. Nazar sesungguhnya memperlakukan Allah sebagai boneka. Dia harus mengikuti kehendak saya. Orang bernazar, bermental dagang, zaman Behuila, bermental barter. Orang yang tidak beriman akan melakukan barter apapun, asal hasilnya menyenangkan atau menguntungkan dirinya. Nazar sesungguhnya juga berjudi, untung-untungan. Hanya kalau untung, dia baik. Tetapi kalau banyak buntung, maka pemenuhan nazar sering ditinggalkan, bahkan dilupakan. Orang bernazar sesungguhnya bukan orang beriman, bahkan adalah penyembah berhala.
Dia percaya kepada Allah, namun keyakinannya tidak penuh. Dia percaya hanya pada waktu-waktu tertentu. Hanya jika dalam situasi terjepit, dalam situasi sangat butuh, dalam situasi itu pun kepercayaannya masih dalam keraguan-raguan. Benarkah Allah bisa melakukan pertolongan untukku? Untuk meyakinkan dirinya, dia melakukan nazar. Jika Allah sungguh melakukan apa yang kuminta, maka aku akan memberikan ini atau itu kepadanya. Aku akan rajin berdoa, aku akan rajin ke gereja, aku akan rajin begini dan begitu. Orang yang bernazar sesungguhnya adalah orang yang tidak beriman. Sebab jika keinginannya tidak tercapai, jika Allah tidak mengabulkan doa dan keinginannya, dia tidak akan membayar nazar itu. Dia bahkan akan memberikan nazarnya kepada yang lain. Dia tidak akan setia lagi kepada Allah. Dalam ketidaksetiaannya kepada Allah, dia bisa berlaku amat jahat juga kepada sesamanya. Karena itu, bernazar dilarang dalam Ulangan 23, 21 sampai 23. Pengkhotbah bab 5 ayat 3 sampai 4 juga melarangnya. Nazar sama halnya dengan sumpah. Maka Yesus juga melarang sumpah dalam Matius 5, 34, 37, dalam Yakobus 5, 12. Lebih baik katakan ya jika ya, dan katakan tidak jika tidak. Selebihnya adalah dari si setan. Bukankah setan itu musuh dari Allah? Dan menyembah setan berarti menyembah berhala. Nah loh, bagaimana dengan kaul? Kaul tentu berbeda dengan nazar, berbeda dengan sumpah. Kaul adalah penyerahan diri dan tanpa syarat. Kaul adalah pasrah sumarah kepada Allah. Penyerahan diri itu tanpa mencari keuntungan. Dalam situasi apapun, kaul harus dihayati dan dihidupi dengan rela. Baik ketaatan, kemiskinan maupun kemurnian. Kerelaan tanpa pamrih itu bahkan harus dihayati sampai pada tingkat pun jika dalam mengikuti Allah harus menderita, harus kehilangan segalanya, bahkan kalaupun harus kehilangan nyawanya sendiri. Kaul tidak boleh kehilangan rohnya, semangatnya, spiritnya. Dalam kaul, orang tidak memperhitungkan untung atau rugi. Bahkan malah justru dalam kaul orang siap menderita, siap tidak beruntung, siap melupakan diri sendiri. Kaul adalah pasrah bongkoan, moso borongo, inilah aku Tuhan, utuslah aku, kata Yesaya 6 ayat 8. Maria tadi mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam pasrah bongkoan tidak berarti pasif, menyerah. Maria setelah mengatakan fiatnya, dia bangun dan bergegas mengunjungi dan membantu Elisabet. Dia penuh sukacita memberikan dirinya bagi perutusan. Dia siap sedia melupakan kepentingan dirinya, angan-angannya, mimpi-mimpinya mungkin. Tanpa syarat itu tetap berlaku juga kalau dirinya tidak faham semuanya akan kehendak Allah. Kisah jatuh bangun karena Allah bagi siapapun adalah misteri. Jika kita membaca kitab suci secara menyeluruh pada setiap tokoh dalam kitab suci,
kita akan mengerti bahkan bagi tokoh-tokoh besar, Allah tidak serta-merta mudah dipahami. Cara Allah memanggil dan menyertai kita kadang-kadang di luar logika. Tetapi itu karena Allah sendiri juga telah mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalan-jalanku bukanlah jalanmu. Pikiran Allah sangat sulit ditebak, kata pemazmur 139. Tidak heran kalau kita sering bingung, bahkan memasuki masa krisis. Bahkan juga dalam masa krisis, Allah juga tidak serta-merta jelas. Kadang-kadang kita merasa dibiarkan berjalan sendiri. Kita ingat bahkan Yesus di atas salib sampai berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa Allah sering kita rasakan memberikan masa krisis kepada kita? Jawabannya adalah pertama, Allah menginginkan kita agar bisa mengenalnya lebih dekat. Krisis dari kata krinein yang berarti merenungkan, menimbang, mengerti secara lebih dalam dan jernih, dan akhirnya memutuskan dengan tepat. Tanpa merenung, tanpa memeditasikan pengalaman hidup kita, kita tidak akan bisa mempunyai relasi yang personal dengan Allah. Dan itu berarti kita tidak akan bisa mengenal kehendak-Nya dengan baik. Kedua, Allah ingin agar kita selalu dalam keadaan dibaharui, selalu segar, fresh, energik. Tanpa merenung dan bergumul dengan kehendak Allah yang sering berbeda dengan kehendak kita, kita hanya akan diam dalam kemapanan, mentok, mandek, tidak kreatif, dan bahkan hidup kita menjadi hambar. Masa Rasul Tuhan hidupnya melempem, hambar. Allah tidak mau kita seperti itu. Kita ini dijadikan panutan. Masa panutan hidupnya aras-arasen misalnya. Yakub bergumul dengan Allah dalam Kejadian 32, dan setelah menang, dia menjadi manusia baru bernama Israel. Saulus menjadi Paulus dalam Kisah 9. Banyak orang besar mengubah namanya bukan saja sebagai tanda hidup baru, melainkan karena hidup baru itu diperoleh setelah mengalahkan krisis dengan bijaksana. Hidup baru itu ditandai dengan semangat yang berkobar-kobar. Panggilan khusus kaum religius adalah merantau. Merantau berarti mengadakan perjalanan keluar, meninggalkan kemapanan, menuju situasi yang belum pasti. Merantau bisa secara fisik maupun spiritual. Secara fisik, merantau berarti pergi, bermisi, meninggalkan daerah maju, menuju daerah baru yang belum mapan, belum nyaman, belum ada sinyal, dan seterusnya, dan seterusnya. Di sana kita dipanggil untuk melakukan karya iman maupun kemanusiaan, untuk memajukan masyarakat yang masih terbelakang. Merantau secara fisik berarti juga meninggalkan kenyamanan komunitas atau rekan kerja yang sepaham, berani bergaul dengan kondisi dan situasi asing, orang-orang yang mungkin tidak seiman. Merantau secara fisik tidak berarti harus pergi jauh. Di sekitar kita banyak ladang yang membutuhkan sentuhan kemanusiaan kita. Tetapi merantau juga bisa berarti spiritual, keluar dari kemapanan diri sendiri, tidak menjadikan kemauan dan kehendak serta rencana-rencana diri sebagai berhala yang harus dihidupi, disembah, dipuja-puja,
dipertahankan, dijadikan alasan untuk tidak mengikuti perintah pimpinan. Merantau secara spiritual berarti menyangkal diri dengan siap sedia, setiap saat setia pada yang memanggil dan yang mengutus, pada yang memberi tugas. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara-saudari yang terkasih, para perantau sesungguhnya bukan hanya mempunyai jiwa pemberani, melainkan juga tanda mempunyai iman yang mendalam. Perantau dalam hal spiritual sama halnya dan bahkan lebih lagi karena yakin Allah tidak akan meninggalkannya. Perantau spiritual adalah pengembara menuju Allah dengan melakukan kehendak-Nya. Dia terpesona pada Allah, pada segala rencana dan segala hukum peraturannya. Dia hanya akan fokus pada semua yang menjadi kemauan Allah. Perantau ini akan menjadi manusia beriman militan yang tidak mudah digoyahkan oleh pesona duniawi apapun. Aku ini hamba Tuhan. Perantau rohani akan tak tergoyahkan sedikit pun untuk mengikuti tren zamannya yang hedonis, konsumeris, atau bahkan amoral. Walaupun barangkali kehidupan itu menjadi hal yang lumrah di zaman serba instan. Apa salahnya? Toh semua orang melakukan hal itu. Manusia rohani akan berlaku seperti para santo dan santa di gereja kita yang ribuan jumlahnya. Setia, walaupun aneh. Dia akan setia pun jika semua orang, bahkan pun kalau semua anggota keluarganya memusuhinya. Semua masyarakat mengecapnya dengan gila. Bahkan kalau semua orang berbuat jahat, manusia Allah akan setia pada kebenaran. Para perantau spiritual tidak akan mempunyai rasa takut sedikit pun untuk berbeda dengan lingkungannya yang rusak. Sebab Allah selalu akan bersamanya, Allah akan dirasakannya, tidak pernah ingkar janji. Nazar, janji dan sumpah dapat menjadi benar jika dihayati seperti kaul. Namun juga kaul jika tidak dijalani dengan benar, nilainya sama seperti nazar, janji, atau sumpah. Allah pasti akan menuntut. Bukan berarti bahwa Allah itu memerlukan sesuatu dari diri kita, bahwa Allah itu kejam, bersifat menghukum. Bukan. Kaul harus dijalankan dengan konsisten agar kita manusia menjadi makin manusiawi, konsisten terhadap kata-kata atau sabda yang kita ucapkan, terhadap iman yang kita ungkapkan, terhadap Allah yang selalu menyertai kita dengan segala kekayaan berkat rohani di surga. Dalam bacaan kedua tadi dikatakan, seperti Allah yang selalu setia dan selalu baik kepada kita. Kaul jika dihayati dengan benar, juga sumpah dan janji, nazar, akan menjadikan kita manusia Allah, putra dan putri Allah yang hidup di hadirat Allah, gambaran Allah di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Para suster terkasih,
ketika dibaptis, Anda telah mati terhadap dosa dan disucikan bagi Allah. Kini bersediakah para suster membaktikan diri kepada Allah secara lebih mendalam dengan mengikrarkan profesi kekal? Bersediakah para suster dengan pertolongan rahmat Allah hidup dalam ketaatan, kemiskinan tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah demi kerajaan surga, seturut teladan Kristus Tuhan serta ibunya Santa Perawan Maria, dan bertekun dalam pelayanan untuk selamanya? Bersediakah para suster bertekun dan tabah mengejar cinta kasih sempurna kepada Allah dan sesama, seraya berusaha untuk hidup seturut Injil dan berpegang pada konstitusi dan statuta kongregasi? Bersediakah para suster dengan pertolongan Roh Kudus membaktikan seluruh hidupmu untuk melayani umat Allah dengan tulus hati? Semoga Dia yang telah memulai karya baik ini dalam diri para suster menyelesaikannya pula pada hari kedatangan Kristus Yesus. Saudara-saudari terkasih, marilah dengan segenap hati memanjatkan doa kepada Allah Bapa, pemberi segala kebaikan. Semoga dalam belas kasih-Nya Ia mengokohkan niat baik yang tumbuh dalam diri para hamba-Nya ini. Marilah kita berlutut. Kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santo Yohanes Pembaptis, para bapa bangsa dan para nabi, Santo Petrus dan Paulus, Santo Yohanes dan Yakobus, para rasul Kristus, Santa Maria Magdalena, Santo Markus dan Lukas, para murid Kristus, Santo Stefanus, Santa Perpetua dan Felixitas, para martir kudus,
Santo Gregorius Agung, Santo Agustinus, para Bapak Gereja yang kudus, Santa Luisa de Marilla, Santo Valentinus, Santa Fidelis, Santo Fransiskus Assisi dan Santa Clara, Santa Elizabeth dari Hongaria, para orang kudus hamba Allah, Tuhan Maha Rahim, dari segala kejahatan, dari segala dosa, dari kematian kekal, karena penjelmaanmu menjadi manusia, karena wafat dan kebangkitanmu, karena pencurahan Roh Kudus, kami orang berdosa, sudilah Engkau memerintah dan memelihara gereja-Mu yang kudus, supaya Engkau memelihara Bapa suci dan segala tingkatan gerejawi dalam pengabdian yang suci. Sudilah Engkau menyuburkan hidup gereja berkat kepasrahan dan pelayanan para hamba-Mu ini. Sudilah Engkau mengantar semua orang pada kepenuhan hidup Kristiani. Sudilah Engkau menjiwai semua kongregasi religius yang dibaktikan kepadamu dengan cinta kasih Kristus serta karisma para pendiri. Sudilah Engkau mengajar para orang tua hamba-hamba-Mu ini dengan karunia-karunia surgawi, karena persembahan diri mereka. Sudilah Engkau menjadikan para hamba-Mu ini makin serupa dengan Kristus yang sulung di antara banyak saudara. Sudilah Engkau menganugerahkan ketabahan hati kepada para hamba-Mu ini.
hati, menguduskan dan menyucikan hamba-hamba-Mu ini. Yesus Putera Allah yang hidup, Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Dengarkanlah ya Tuhan permohonan umat-Mu, dan penuhilah hati para hamba-Mu ini dengan rahmat surgawi. Semoga hati mereka yang hendak dikuduskan bagi-Mu, disucikan dari segala noda dosa oleh api Roh Kudus, dan dikobarkan dengan cinta kasih yang nyata. Amin. Demi kemuliaan dan keluhuran Tritunggal Maha Kudus, saya, Suster Maria Valencia FCH, terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tangan-Mu, Suster Maria Henrika FCH, dan dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan maha kuasa, untuk selamanya hidup dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetia di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II sesuai dengan konstitusi Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati, saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus, menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita Santo Fransiskus Assisi, pendiri kita Teresia Selmakers, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna,
guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Demi kemuliaan dan keluhuran Tritunggal yang Maha Kudus, saya, Suster Maria Luista FCH, terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat, di hadapan para suster yang hadir. Di dalam tanganmu, Suster Maria Hendrika FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selamanya hidup dalam ketaatan tanpa milik dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetya di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regula Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II, sesuai dengan konstitusi Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati, saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus, menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita Santo Fransiskus Asisi, pendiri kita Teresia Selmakers, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna, guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Demi kemuliaan dan keluhuran Tritunggal yang Maha Kudus, saya, Suster Maria Fidelia FCH, terdorong oleh ilham ilahi untuk mengikuti Injil dan jejak Tuhan kita Yesus Kristus secara lebih dekat. Di hadapan para suster yang hadir, di dalam tanganmu, Suster Maria Hendrika FCH, dengan iman dan kehendak yang teguh, saya berikrar kepada Allah Bapa yang kudus dan Maha Kuasa untuk selamanya hidup dalam ketaatan tanpa milik dan dalam kemurnian tidak menikah. Serentak pula saya berprasetya di depan umum untuk dengan setia menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus yang dikukuhkan oleh Paus Yohanes Paulus II, sesuai dengan konstitusi Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Karena itu, dengan segenap hati, saya menyerahkan diri kepada persaudaraan ini, agar oleh karya Roh Kudus, menurut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dengan perantaraan Bapa kita Santo Fransiskus Asisi, pendiri kita Teresia Selmakers, dan semua orang kudus, dan dengan bantuan para suster, saya dengan terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna, guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang.
Para saudari yang terkasih, berdasarkan kuasa yang diserahkan kepada saya atas nama gereja, saya menerima janji profesi kekal yang telah para suster ikrarkan dalam Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Dan saya berdoa kepada Allah agar persembahan diri para saudari yang dipersatukan dengan kurban Ekaristi ini dapat dilaksanakan dengan baik. Umat sekalian diundang berdiri. Ya Tuhan Allah pencipta dunia dan Bapa seluruh umat manusia, pujian dan syukur kami aturkan kepadamu karena dari tunggul Abraham telah Engkau pilih bangsa yang telah Engkau sucikan dan menyandang namamu. Ketika bangsa itu mengembara di padang gurun, maka dengan suaramu Engkau telah menyemangati mereka, dan dengan kekuatan tanganmu mereka telah Engkau lindungi. Ketika umatmu miskin dan merana, Engkau telah mengikat mereka kepadamu dengan perjanjian cinta kasih. Ketika mereka mengembara jauh dari kasih-Mu, Engkau mengantar mereka kembali kepada jalan kesalehan dengan penuh belas kasih. Dan setiap kali mereka memohon bantuan-Mu, Engkau hadir bagi mereka dengan cinta kasih kebapaan, sampai mereka dengan merdeka mendiami negerinya. Tetapi terutama ya Bapa, kami memuji Dikau, karena Engkau telah menghendaki bahwa melalui Yesus Kristus Putra-Mu dan saudara kami sampai pada pengenalan akan kebenaran. Dia yang lahir dari Santa Perawan yang amat berbahagia, telah menebus umat-Mu dari dosa yang membawa maut, dan memungkinkan orang untuk kelak bangkit dengan mulia. Setelah duduk di sisi kanan-Mu, Ia pun mengutus Sang Penolong yang memanggil murid-murid tak terbilang banyaknya untuk mengikuti nasihat-nasihat Injil, dan dengan jalan itu membaktikan seluruh hidupnya bagi kemuliaan nama-Mu serta keselamatan manusia. Hari ini dalam rumah-Mu pantaslah dinyanyikan lagu baru bagi para saudari kami yang telah menanggapi suara-Mu dengan menyerahkan diri bagi pembaktian ilahi. Maka kami mohon ya Tuhan, utuslah Roh Kudus ke atas para hamba-Mu ini yang demi Engkau telah meninggalkan segala sesuatu. Ya Bapa, semoga wajah Kristus memancar lewat mereka, supaya semua orang yang menyaksikannya mengakui bahwa Kristus sungguh hadir di dalam gereja-Mu. Kami mohon semoga mereka mengasah hatinya, sehingga peduli akan orang lain dengan hati yang ikhlas, dan dengan demikian mereka pun menghibur Kristus yang menderita dalam orang yang malang, dan supaya melalui segala peristiwa manusiawi, mereka tetap menyadari penyelenggaraan ilahi-Mu. Semoga dengan kepasrahannya mereka menghadirkan kerajaan-Mu di dunia, sampai mereka dipandang layak untuk bersatu dengan para kudus-Mu dalam tanah air surgawi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Pertolongan kita atas nama Tuhan. Tuhan, kabulkanlah doa kami.
Tuhan bersamamu. Marilah berdoa. Allah pencipta dan penyelenggara, serta berbagi rahmat kepada umat manusia, turunkanlah berkat-Mu atas cincin-cincin ini. Semoga mereka yang memakainya diperkuat oleh rahmat-Mu, tetap setia memelihara janji setia dan imannya. Semoga mereka memelihara keperawanannya sebagai mempelai Kristus dalam kesucian yang semakin sempurna. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Suster yang terkasih, terimalah cincin ini. Kini engkau telah menjadi mempelai Raja Abadi, tetap setia tanpa celah kepada mempelaimu, supaya kelak engkau pantas diundang ke dalam perkawinan sukacita abadi. Suster yang terkasih, terimalah cincin ini. Kini engkau telah menjadi mempelai Raja Abadi, tetap setia tanpa celah kepada mempelaimu, supaya kelak engkau pantas diundang ke dalam perkawinan sukacita abadi. Suster yang terkasih, terimalah cincin ini. Kini engkau telah menjadi mempelai Raja Abadi, tetap setia tanpa celah kepada mempelaimu, supaya kelak engkau pantas diundang ke dalam perkawinan sukacita abadi. Kami menegaskan kepada saudari-saudari bahwa sejak saat ini saudari-saudari menjadi anggota tetap kongregasi ini, sehingga para saudari bersama kami memiliki segala sesuatu sebagai milik bersama. Laksanakanlah dengan setia tugas pelayanan suci ini yang telah dipercayakan gereja kepada Anda. Marilah kita berdoa kepada Allah bagi para hamba-Nya yang pada hari ini ingin membaharui triprasetya di hadapan gereja, supaya tekun dan tabah dalam cita-cita mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kasih, atas panggilan dan kasih karunia-Mu sepanjang 25 tahun hidup membiara
dan atas penyertaan-Mu dalam hidup dan perutusanku. Aku bersyukur atas para suster sekongregasi, orang tua, sanak saudara, sahabat, serta semua orang yang setia mendoakan dan mendukung peziarahan hidupku. Aku hendak mengabdi-Mu dengan kesetiaan yang sempurna, menurut semangat Injil dan sesuai konstitusi serta statuta kongregasi. Kini aku membaharui profesi yang telah kuikrarkan kepadamu. Aku berjanji kepadamu, ya Allah, akan mengikuti Yesus dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah. Aku juga memperbaharui kesetiaanku untuk menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus, dan dengan segenap hati menyerahkan diriku kepada persaudaraan, agar oleh karya Roh Kudus, seturut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dan dengan perantaraan Bapa Santo Fransiskus Assisi dan Mother Teresa Selmarkes, serta semua orang kudus, aku terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna, guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Ya Allah Roh Kudus, bantulah aku untuk hidup sesuai dengan apa yang telah kujanjikan, sehingga hidupku menjadi pujian bagi-Mu kini dan selamanya. Amin. Ya Tuhan, pandanglah hamba-hamba-Mu ini yang telah Engkau panggil untuk mengikuti jejak putra-Mu secara lebih dekat menurut keputusan-Mu yang tak terperikan. Dalam kemurahan hati-Mu, bantulah ya Tuhan, agar jalan cinta kasih-Mu yang mereka lalui dengan penuh sukacita, boleh mereka selesaikan dalam cinta kasih dan tak berkesudahan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kasih, atas panggilan dan kasih karunia-Mu sepanjang 40 tahun hidup membiara, dan atas penyertaan-Mu dalam hidup dan perutusanku. Aku bersyukur atas para suster sekongregasi, orang tua, sanak saudara, sahabat, serta semua orang yang setia mendoakan dan mendukung peziarahan hidupku. Aku hendak mengabdi-Mu dengan kesetiaan yang sempurna, seturut semangat Injil dan sesuai konstitusi serta statuta kongregasi. Kini aku membaharui profesi yang telah kuikrarkan kepadamu. Aku berjanji kepadamu, ya Allah, akan mengikuti Yesus dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian tidak menikah. Aku juga memperbaharui kesetiaanku untuk menepati cara hidup dan anggaran dasar konstitusi, anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Reguler Santo Fransiskus, dan dengan segenap hati menyerahkan diriku kepada persaudaraan, agar oleh karya Roh Kudus, seturut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dan dengan perantaraan Bapa Santo Fransiskus Assisi dan Mother Teresa Selmarkes, serta semua orang kudus, aku terus-menerus menghayati semangat bela rasa yang tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna, guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Ya Allah Roh Kudus, bantulah aku untuk hidup sesuai dengan
apa yang telah kujanjikan, sehingga hidupku menjadi pujian bagimu, kini dan selamanya. Amin. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kasih, atas karunia kehidupan, kesehatan, dan panggilan hidup, serta kesetiaanmu selama 50 tahun hidup membiaraku. Aku bersyukur atas para suster sekongregasi, orang tua, sanak saudara, sahabat, serta semua orang yang setia mendoakan dan mendukung peziarahan hidupku. Aku hendak mengabdimu dengan kesetiaan yang sempurna, sampai saudara maut badani menjemputku. Kini aku membaharui profesi yang telah kuikrarkan kepadamu. Aku berjanji kepadamu, ya Allah, akan mengikuti Yesus dalam ketaatan, tanpa milik dan dalam kemurnian, tidak menikah, menurut semangat Injil dan sesuai konstitusi serta statuta kongregasi. Aku juga membaharui kesetiaanku untuk menepati cara hidup dan anggaran dasar saudara-saudari Ordo Ketiga Regulir Santo Fransiskus, dan dengan segenap hati menyerahkan diriku kepada persaudaraan, agar oleh karya Roh Kudus, seturut teladan Bunda Maria yang terkandung tanpa noda, dan dengan perantaraan Bapa Santo Fransiskus Assisi dan Mother Teresa Selmakers, serta semua orang kudus, aku terus-menerus menghayati semangat berbela rasa tak terbagi dan mengusahakan cinta kasih yang sempurna guna berbakti kepada Allah, gereja, serta semua orang. Ya Allah Roh Kudus, bantulah aku untuk hidup sesuai dengan apa yang telah kujanjikan, sehingga hidupku menjadi pujian bagimu, kini dan selamanya. Amin. Ya Tuhan, pandanglah juga hamba-hambamu ini, yang telah Engkau panggil untuk mengikuti jejak putramu secara lebih dekat menurut keputusanmu yang tak terperikan selama 40 dan 50 tahun. Dalam kemurahan hatimu, bantulah ya Tuhan, agar jalan cinta kasih-Mu yang mereka lalui dengan penuh sukacita, boleh mereka selesaikan dalam cinta kasih dan tak berkesudahan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari yang terkasih, ketika dibaptis kita dengan tulus hati telah berjanji akan selalu percaya kepada Allah dan gereja beserta ajarannya. Marilah sekarang kita membaharui janji baptis kita dengan berdoa syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, kita hadir di sini hendak mengenangkan misteri penebusan
dan mengungkapkan syukur atas kebaikan Tuhan yang telah memanggil, memilih, dan mengutus hamba-hambanya. Maka marilah kita menyampaikan doa-doa kepadanya. Bagi Bapak Paus, para uskup dan para imam, Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Bijaksana, kami mohon berkat-Mu bagi para gembala kami. Karuniakanlah rahmat kesetiaan, kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam pengabdian kepada-Mu dan sukacita dalam mendampingi umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Dewan Pimpinan Umum Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas, Allah Bapa sumber kehidupan, kami mohon anugerahkanlah roh-Mu bagi pemimpin umum kongregasi beserta dewannya, sehingga dalam menjalankan tugas pengabdian kepada-Mu, mereka senantiasa bijaksana, rendah hati, tekun, dan sehat, sehingga melalui kehadiran mereka, kongregasi kami berjalan dalam terang Roh Kudus-Mu untuk mewartakan cinta kasih-Mu di tengah gereja dan masyarakat dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua dan keluarga Pestawati, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mohon kepada-Mu, semoga orang tua dan keluarga yang telah merelakan putri-putrinya untuk menjadi abdi-Mu ini dilimpahi berkah sukacita, damai sejahtera, kesehatan, dan keselamatan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Bagi para suster yang mengikrarkan profesi kekal, pesta perak, pancawindu, dan pesta emas hidup membiara. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat panggilan-Mu bagi saudari-saudari kami yang hari ini mengikrarkan profesi kekal, pesta perak, pancawindu, dan pesta emas hidup membiara. Kami mohon berkat-Mu, semoga mereka bersukacita dalam hidup persaudaraan dan dalam karya pengabdian mereka. Karuniakanlah rahmat iman yang teguh dan kasih yang sempurna, sehingga kehadiran mereka dimanapun menjadi saksi bela rasa yang tak terbagi di tengah masyarakat dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua umat beriman, Allah Bapa Sang Sumber Pengharapan, semoga berkat rahmat-Mu, mereka yang sudah dibaptis dalam Kristus senantiasa hidup dalam roh dan kebenaran-Mu, dan menjadi saksi cinta kasih, damai, dan keadilan di tengah gereja dan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami semua tanpa terkecuali memerlukan bantuan dan perlindungan-Mu. Percaya akan doa permohonan Bunda Maria yang tiada hentinya, maka kami mohon perhatian-Mu atas kebutuhan-kebutuhan kami. Semoga Engkau berkenan mengabulkan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah kurban yang kami persembahkan pada hari raya Santa Peran Maria dikandung tanpa noda. Kami percaya bahwa dalam rahmat-Mu Engkau tetap melindungi dia terhadap segala dosa. Dengarkanlah doa permohonannya dan jauhkanlah kami dari segala dosa demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami mengakui karya-Mu yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus, teristimewa pada peringatan Santa Perawan Maria. Kami memaklumkan kerahiman-Mu dengan mengumandangkan mada syukur, sebab sungguh Engkau telah melakukan hal-hal yang besar sampai ke segala ujung bumi, dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa. Ketika Engkau memperhatikan kerendahan hati hamba-Mu, melalui dia Engkau telah memberikan juru selamat manusia. Dialah Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dialah yang dengan pengantaraan Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan, Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya, seperti dahulu bagi para murid-Nya.
Demikian pula kini bagi kami, Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu, di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya, kami terhitung sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Maka Tuhan, setelah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, teguhkanlah kami dalam kesatuan, agar bersama Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup, imam, diakon, dan segenap umat-Mu yang sedang bersiarah melalui jalan-Mu dalam iman dan harapan, kami sanggup menyebarkan sukacita dan iman kami di dunia. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah beristirahat dalam Kristus dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahkanlah mereka kepenuhan hidup.
Sesudah siara di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan kehidupan. Sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah di dalam Dikau Putra Tunggal-Nya. Tuhan, janganlah lagi memperhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Aku
Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Santa Maria telah Engkau jaga utuh sempurna dan bebas dari segala dosa sejak awal hidupnya. Engkau juga menjaga dengan setia hidup kami dan para suster kami ini melalui persaudaraan dalam kongregasi Suster Fransiskus Caritas. Kami mohon ya Bapa, berkatilah hidup dan persembahan diri mereka, dan berkatilah kami selalu agar kami semakin menyerupai Putra-Mu. Semoga berkat santapan suci ini kami Engkau sembuhkan dari segala luka dosa kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang, Monsinyur Yohanes Haruniwono, yang telah berkenan memimpin perayaan syukur hari ini. Sebelum kita menerima berkat penutup, kita akan mendengarkan beberapa sambutan. Yang pertama, dari Pestawati yang akan dibawakan oleh Suster Valencia dan wakil keluarga Pestawati oleh Bapak Robertus Suryanto, serta pemimpin umum Suster Santo Fransiskus Caritas oleh Suster Hendrika FCH. Kepada para suster dan wakil keluarga, waktu dan tempat kami persilahkan. Sejak pertama saya disuruh untuk menyampaikan sambutan ini, Kakak Suster Panitia mengingatkan, nanti sambutannya jangan panjang-panjang, kasihan tamu undangan nanti keburu lapar. Maka dengan penuh ketaatan saya mempersiapkan sambutan ini. Semoga hasilnya sesuai dengan latihan, tidak lebih dari 4,99 menit. Jadi tidak panjang. Sambutan ini ingin saya awali dengan sebuah pantun. Awalnya dari Belanda ke Palembang. Cakep gitu dong biar seru. Ulang ya. Awalnya dari Belanda ke Palembang. Terima kasih. 5 suster naik kapal. Walau pernah merasa ragu dan bimbang, yang pasti hari ini akhirnya kaul kekal. Terima kasih. Bapak Uskup, Monsinyur Yohanes Haruniono, Bapak Uskup Aloysius Sudarso, para Romo, Romo Joko Susanto, Romo Oki, dan juga Suster Hendrika FCH selaku pimpinan Kongregasi Suster Caritas dan para suster Dewan Kongregasi, para Romo, Bruder, Frater, para suster yang hadir, dan yang spesial juga hari ini hadir keluarga kami, para Pestawati, dan saudara-saudari sekalian yang hadir di gereja ini maupun secara live streaming. Pada saat saya berdiri di sini, menoleh ke kiri,
menoleh ke kanan, sejauh mata memandang, sekuat telinga mendengar, dan semampu merasakan, maka kesimpulannya adalah Allah baik, sangat baik, dan amat baik. Saya secara pribadi mewakili 8 suster yang hari ini merayakan syukur dan berbahagia. Sungguhnya saya tidak mampu merangkai kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaan kami. Kalau mengerjakan tugas saat kuliah, silahkan pidato 7 menit, sangat gampang. Menggunakan teori ini, teori itu, metode ini, metode itu. Tetapi untuk hadir di depan ini, saya hanya bisa mau menyontek syair lagu seperti ini. Siapakah aku ini ya Tuhan? Kok jadi lupa ya syairnya? Mungkin kalau dinyanyikan jadi ingat, syairnya kayak gini. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku jawab Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kayak gitu. Nah, syair ini seperti suatu refleksi bagi kami, karena sering ada pertanyaan. Ya, sederhananya saja pertanyaan di media sosial itu banyak bertanya seperti ini. Suster, kenapa suster? Oh, sebelum dia bertanya, dia berkata seperti ini. Suster, saya tidak akan bertanya mengapa suster menjadi biarawati. Tetapi saya ingin bertanya, mengapa suster hingga saat ini tetap menjadi biarawati? Kemudian pertanyaan ini seperti menarik disahuti oleh teman-temannya yang lainnya. Iya, jadi suster itu kan tanpa milik. Ini saya refleksikan, tapi kalau bahasa mereka, jadi suster itu loh enggak digaji, enggak menikah. Kenapa tetap mau menjadi suster? Terus untuk semua itu enggak digaji, enggak menikah, ini kan yang terkenal 2 kaul yang ini. Yang satunya ketaatan tuh baru akan diperkenalkan lagi nanti. Nah, kenapa suster mau menjadi suster? Kenapa tetap maksudnya berkeinginan menjadi biarawati? Kemudian ditambah lagi, emang suster punya kekuatan apa, kemampuan apa untuk menjalani janji-janji seperti itu? Untuk pertanyaan-pertanyaan ini saya membatin, wah, pertanyaan di media sosial kok bisa-bisanya sama dengan pertanyaan pembimbing junior kami? Apa mereka ada hubungan seperti itu? Karena pembimbing junior berkali-kali sebelum Kaul Kekal itu ditanya, apa alasan kamu ingin tetap menjadi FCH? Apa alasan kamu tetap menjadi biarawati? Maka jawabannya adalah pada moto kami hari ini, apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Untuk pertanyaan itu tadi ada 2 jawabannya. Yang pertama tadi sudah dalam khotbah Bapak Uskup yang mengatakan biarawati itu tidak sama dengan nazar atau sumpah. Jadi tidak bisa dihitung-hitung gajinya berapa, terus keuntungannya apa. Tetapi dalam refleksi saya, menjadi biarawati secara pribadi itu karena sudah banyak untungnya, maka saya ingin tetap menjadi biarawati. Karena Tuhan itu baik, amat baik dan sangat baik, dan secara pribadi saya tidak menemukan lagi cara lain. Mungkin bagi keluarga menghayati hidup berkeluarga, tapi secara pribadi saya tidak tahu lagi cara lain untuk mengungkapkan rasa syukur saya atas kebaikan Tuhan selain daripada menjadi biarawati. Dan jawaban yang kedua untuk pertanyaan
terkait kemampuan apa yang dipunyai sehingga berani-beraninya menjadi biarawati. Saya pun tidak tahu apa kemampuan saya, tetapi karena ini adalah Tuhan yang memilih, maka saya hanya yakin, kami juga yakin dalam refleksi bersama, Tuhan akan mengirimkan penolong. Sambutan ini sebenarnya konsepnya adalah untuk mengucapkan terima kasih. Jadi itu tadi baru pengantar. Nah, di menit kedua ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Uskup, para romo yang sudah memimpin Ekaristi ini, juga para romo yang hadir. Ingin sekali menyapa satu persatu dengan namanya yang sangat banyak, sekitar 300-an orang meninggalkan kesibukannya untuk mendukung kami di sini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk semua suster, terutama suster kongregasi FCH yang sudah mau menerima kami menjadi anggota tetap melalui suster pimpinan umum dan DPU. Inilah kami suster, kalau nanti kami kadang-kadang lupa atau kadang-kadang kami dalam menjalani hidup berkaul kurang berkenan, suster-suster pendahulu, suster-suster yang lebih senior akan mengingatkan kami, dan juga adik-adik yang akan terus bertambah akan menjadi teman kami berjalan. Dan bagi keluarga, untuk ayah, ibu, adik-adik, dan semua saja keluarga yang sudah mempersembahkan kami untuk Tuhan, jangan merasa bersedih, kami tidak hilang. Kami di sini di meja Tuhan dan melayani, dan kita saling mendoakan. Saya tidak tahu lagi harus berterima kasih kepada siapa, mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi semoga melalui sambutan ini yang tidak kami sebutkan satu persatu pun boleh tersapa dan menerima ucapan terima kasih kami yang sangat tulus. Atas perhatiannya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, orang tua, dari para pestawati pada hari ini. Saya berdiri di sini mewakili orang tua dari para pestawati yang hari ini sudah berlangsung misa dengan cukup hikmat. Yang mulia Bapak Uskup Yohanes Harun Yuwono, Uskup Agung Palembang, Suster Hendrika FCH selaku pimpinan kongregasi suster-suster Fransiskan Caritas, para imam, bruder, prater, suster, serta tamu undangan sekalian, selamat siang. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, bahwa hari ini kita bisa melaksanakan acara ini dengan keadaan sehat. Tadi suster diberi waktu sekitar 4 menit lebih. Kalau saya wakil dari orang tua hanya 3 menit. Tapi berhubung saya tidak membawa jam, jadi mohon maaf nanti kalau nelonyor lebih panjang.
nanti setelah selesai misa ini, di luar ada panggung. Nah, di sana terpampang foto suster-suster kita, anak-anak saya ini. Saya yang ada di benak saya, pikiran saya amati apa ini, yang ada yang aneh apa gimana? Ternyata saya menemukan giginya kelihatan semua. Itu artinya anak-anak kami ini merasa bahagia. Merasa bahagia karena berlangsungnya acara ini. Pasti kebahagiaan itu tercermin dengan senyum, istilahnya gigi Pepsodent, tidak ada yang cemberut. Kami juga sangat ikut berbahagia dengan acara yang diselenggarakan ini. Kami orang tua merasa benar-benar sangat bahagia selalu sebagai wakil dari orang tua, suster-suster sekalian. Karena itu, kami berterima kasih kepada pimpinan Suster Fransiskan Caritas yang telah memberikan perhatiannya kepada anak-anak kami ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Kami orang tua mengucapkan propesiat kepada suster-suster prasetia kekal, pesta perak, dan pesta emas hidup membiara. Semoga peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa yang penuh makna dalam menghidupi cara hidup yang sudah menjadi pilihan para suster. Kami orang tua hanya bisa mendukung dengan cara kami, yakni dengan berdoa supaya anak-anak kami tetap setia, berbahagia, penuh cinta, dan untuk segala hal baik yang anak-anak kami hadapi dan perjuangkan. Kami orang tua berharap tetaplah ingat motivasi awal para suster yang memilih jalan hidup ini. Dan ingatlah sesama yang membutuhkan. Akhir dari sambutan ini, perkenankanlah kami, orang tua dari para pestawati, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua umat Allah yang hadir dan telah mendukung anak-anak kami. Kami mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para undangan yang ada di sini. Demikian sambutan saya sebagai yang mewakili orang tua para pestawati. Kami mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata. Yang mulia Bapak Uskup, suster, pimpinan, para romo, bruder, prater, dan suster, serta saudara-saudara semua, selamat siang, berkah dalem.
Sebelum saya menyampaikan sambutan, kedua saudari dan bapak tadi berbicara tentang waktu. Sementara saya tidak ada pesanan. Mungkin karena panitia tidak atau rasa tidak nyaman ya. Karena kalau dipesani ya agak bandel. 5 menit itu bisa jadi 10 menit. Pada kesempatan ini pertama-tama kepada Yang Mulia Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Monsinyur Emeritus Aloysius Sudarso, para Romo konselebran, para Romo, para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang hadir atas undangan kami di sini di gereja ini, juga yang hadir melalui Zoom di dalam mengikuti Ekaristi pada hari ini. Kepada kita semua yang telah diundang dan juga yang hadir di sini di tempat ini, tentu saja bukan pertama-tama karena kami Suster Caritas yang mengundang, tetapi kami juga percaya bahwa Roh Tuhan telah menggerakkan ibu bapak, para saudara dan saudari untuk hadir di sini dalam rangka pesta Kaul Kekal dan juga merayakan hidup membiara 25 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun. Dan kami, Kongregasi Suster-Suster Santo Fransiskus Caritas, sungguh merasa sangat bersyukur atas karunia dan berkat Tuhan yang senantiasa dilimpahkan kepada kami melalui kesetiaan para saudari, melalui pemberian diri secara utuh dan total yang dinyatakan dalam kaul-kaul. Dan kita bersyukur atas pesta kesetiaan ini, karena kesetiaan ini sungguh bukan usaha kita semata-mata, tetapi ada banyak pihak di belakang kita, para suster yang membaharui kaul maupun yang hari ini berkaul kekal. Lihatlah betapa hari ini gereja ini dihadiri begitu banyak saudara-saudari dan juga dimeriahkan oleh paduan suara yang telah menyiapkan diri beberapa waktu yang lalu, dan juga panitia. Banyak sekali orang-orang yang mendukung sehingga kita para saudari bisa setia sampai hari ini. Dan tentu saja kita tidak boleh melupakan, terutama juga karena persembahan dari orang tua para suster. Beliau telah memberikan dengan ikhlas putrinya untuk mengikuti jalan Tuhan, mengikuti panggilan di Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas ini. Oleh karena itu, kepada orang tua dan sanak saudara, kami secara khusus mengucapkan terima kasih atas persembahan putri-putrinya untuk kongregasi ini dan juga terutama untuk Tuhan melalui kongregasi ini. Kita juga sadar bahwa para saudari ini dan kami semua para suster Caritas bukan orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang hebat, dan juga bukan orang-orang yang baik, tetapi Tuhan begitu setia. Tuhan memandang setiap kita yang dipanggil sebagai yang berarti. Dalam tema yang diusung dalam pesta ini dikatakan, apa yang tidak terpandang bagi dunia, kita dipilih Allah. Oleh karena itu,
Semoga kita yang tidak terpandang ini terus bertekun dan berusaha mengikuti jalan Tuhan melalui teladan Bunda Maria yang hari ini juga kita rayakan dan dirayakan oleh seluruh gereja. Dan semoga apa yang diteladankan oleh Bunda Maria, terutama dalam kerendahan hati, kita terus belajar dari Bunda, agar kita pun boleh terus melangkah sambil terus mendamba kasih Tuhan bersama Bunda, agar kita dari hari ke hari semakin suci dan semakin boleh memancarkan kasih Tuhan dan boleh menjadi saksi kasih-Nya. Walaupun kita sadar dan tahu dalam setiap langkah hidup kita ada saja hal-hal yang merintangi kehidupan perjalanan kita. Namun, di mana kita tetap setia kepada janji yang kita ucapkan, pasti kita akan dibantu oleh Sang Bunda yang sudah menjadi contoh teladan bagi kita dalam kesetiaan. Terima kasih kepada para saudari, terutama 3 saudari muda yang hari ini dengan tekad yang bulat mengikrarkan kaul. Dan kaul ini tadi sudah dinyatakan di hadapan gereja, di hadapan Bapak Uskup, di hadapan umat seluruhnya, dan di hadapan kongregasi. Dan kami akan terus mendukung apa yang sudah dinyatakan dengan penuh kebulatan tekad. Semoga janji kaul ditekuni hingga akhir. Dan jangan pernah kita menjadi lelah dan menjadi lemah kalaupun ada hal-hal yang merintangi kita. Tetapi terutama kita harus sadar, kadang-kadang rintangan itu bukan datang dari luar, tetapi justru datang dari dalam diri sendiri. Maka supaya kita sanggup untuk mengatasi segala rintangan, gangguan, godaan, kita harus terus bertekun membina relasi kepada Dia yang telah memilih kita. Dan Dia yang telah memilih setia. Maka kita juga harus percaya bahwa kita mampu setia karena Dia yang memilih kita setia. Dan tentu saja kita juga tetap mengharapkan doa-doa dan kasih dari semua yang hadir dan juga banyak orang yang tidak kenal tetapi setia untuk mendoakan kita. Jangan pernah kita merasa menjadi hebat dan kuat, karena kadang-kadang saat-saat kita merasa hebat dan kuat, Tuhan mengutus utusannya untuk mengganggu, menggodai kita. Maka kita belajar untuk terus waspada, belajar dari Bunda Maria. Dan kita juga memohon agar apa yang dinyatakan oleh Bunda Maria dalam fiat-Nya, kita pun juga mampu mengucapkannya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan perjalanan kita tidak tahu sampai kapan, tetapi yang jelas kita akan berjalan sampai akhir, sampai saat Tuhan menentukan waktu untuk kita masing-masing. Kita tidak tahu apakah Suster Agustina yang sudah merayakan pesta 50 tahun akan pergi menghadap Sang Khalik lebih dulu atau mungkin yang termuda. Tetapi kita tidak usah berhitung, hanya kita selalu siap sedia. Kapanpun waktunya yang ditentukan, kita tidak bisa mengelak. Dan kita hanya harus mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ibu bapak, saudara-saudari, para romo, suster, bruder, frater,
semua saja tanpa kecuali. Sekali lagi kami berterima kasih atas dukungan dan juga atas perhatian Ibu Bapak dan semua yang hadir untuk para saudari kami, dan juga ini merupakan dukungan yang besar untuk kongregasi. Dan selanjutnya kami masih tetap memohon doa-doa dan dukungan untuk perjalanan selanjutnya. Persiaran kami tidak tahu masih berapa lama, tetapi yang jelas perjalanan kami sedang menuju pada titik akhir. Semoga kami sampai pada titik akhir dengan selamat. Dan akhirnya, terima kasih sekali lagi atas segala yang telah dipersembahkan untuk acara hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu, juga bagaimana kami menyambut para tamu dan menjamu, entah melayani para tamu, mungkin ada yang hal tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhirnya, provisiat kepada seluruh pestawati, para suster berkaul kekal, pesta perak, pesta pancawindu, dan pesta emas. Demikian, terima kasih. Alpukat super sebakul dari Bu Desta. Di atas meja dibagi dua. Kepada suster yang bergaul dan berpesta, semoga Anda sungguh bahagia. Dan kepada kita semua, selamat Hari Raya Santa Peran Maria dikandung tanpa noda. Kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan. Terima kasih kepada para suster dan wakil keluarga Pestawati yang telah memberikan sambutannya. Setelah berkat penutup, Bapak Uskup dan Imam Selebran akan berfoto bersama Pestawati dan Dewan Pimpinan Umum. Sementara para imam konselebran meninggalkan panti imam menuju Sangkristi melalui pintu belakang, dan umat sekalian langsung keluar melalui pintu samping menuju tempat yang telah disiapkan. Terima kasih. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pergilah, perayaan Ekaristi telah selesai.